Suatu ketika, Raja Muda di Goa bermaksud mengirim utusan ke Aceh, Indonesia. Hal ini sekaligus untuk memulihkan kembali hubungan persahabatan yang sebelumnya dengan Sultan terdahulu kurang begitu baik. Sebagai penerjemah bahasa dan ahli navigasi laut, Pastor Dionysius ditunjuk untuk mengikuti ekspedisi tersebut, dan ia pun bertemu dengan Bruder Redemptus OCD. Pastor Dionysius OCD mengajak Bruder Redemptus untuk mendampinginya dalam perjalanan dinas ini sebagai asistennya. Ya, memang sejarah Indonesia dimulai sebenarnya di Aceh, di Sumatera, gitu kan? Peristiwa bersejarah terjadi pada tahun 1638 yang diawali dengan kedatangan armada dagang Portugis ya. Dari situ, dalam armada dagang tersebut itu ada dua anggota Karmel OCD, yaitu Pater Dionysius Redemptus. Mereka berdua berasal dari Prancis dan bergabung sebagai anggota Karmel OCD. Ordo Karmel tak berkasut di Indonesia, bermula di Tanah Aceh, Sumatera pada tahun 1638, yang diawali dengan kedatangan armada Portugis. Dalam armada tersebut diikutsertakan dua biarawan yaitu Pastor Dionysius dan Bruder Redemptus. Keikutsertaan dari biarawan Karmel OCD ini, lebih pada misi pewartaan Injil dan iman Kristiani. Kedua biarawan ini ikut sebuah ekspedisi dagang yang berangkat dari Goa, India menuju Sumatera sebagai konsekuensi dari perdana yang diemban oleh bangsa Portugis dan Spanyol pada waktu itu. Kedua bangsa ini diberi kuasa oleh Paus untuk menguasai dunia baru dan serentak membawa manusianya kepada Kristus. Ya, tujuannya adalah dagang, tapi sekaligus mewartakan Injil. Keramahan orang Aceh ternyata berubah. Orang-orang Belanda telah menghasut Sultan Iskandar Thani, serta menyebarkan isu bahwa bangsa Portugis datang hanya untuk menyebarkan agama Katolik. Atas hasutan orang Belanda bahwa mereka ini datang untuk mengkatolikan Aceh, mengkatolisasikan Aceh. Maka Sultan Agung marah, memerintahkan penangkapan terhadap, lalu dia memerintahkan penangkapan terhadap orang Portugis itu. Mereka semua kemudian ditangkap, dipenjarakan, dan disiksa agar menyangkal imannya. Pastor Dionysius dan Bruder Redemptus terus meneguhkan iman saudara-saudaranya dan memberi mereka penghiburan. Pada akhirnya mereka semua dibunuh. Lalu mereka diminta untuk meninggalkan iman. Mereka lalu kalau tidak akan dibunuh. Tapi karena mereka berdua ini, karena keyakinan pada Yesus dan mereka punya keyakinan kuat, maka mereka memperkuat iman mereka, lalu lawan dengan mereka. Akhirnya mereka ditangkap dan dibunuh. Martir-martir ini dibunuh pada tanggal 29 November tahun 1638. Kerinduan untuk mewartakan Kristus dan menyebarkan benih karisma Karmel di tanah Indonesia terhenti. Maka mereka dibunuh pada tanggal itu, peristiwa itu terjadi pada tanggal 29 November 1638 di Aceh. Maka sejarah OCD
ada di Indonesia sejak 1638. Akan tetapi, darah mereka yang tertumpah, kemudian menjadi benih yang subur bagi kekatolikan di Indonesia. Dari sinilah, karya misi OCD mulai tumbuh. Setelah ratusan tahun, Ordo Karmel tak berkasut melepaskan ladang misinya di Indonesia. Awal abad ke-20, Ordo ini kembali hadir untuk mengikuti jejak dua martir terdahulu. Yang pertama datang ke Indonesia untuk melanjutkan misi yang telah dibawa oleh Dionysius dan Redemptus. Ini bukanlah para pastor atau bruder, melainkan para rubiah, suster. Para rubiah yang datang pertama ke Indonesia adalah dari Belanda. Saat pertama berkarya di Indonesia, para rubiah ini mendirikan biara Ordo Karmel tak berkasut untuk para suster berlokasi di Lembang, Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya beberapa tahun kemudian sekitar tahun 1950-an, didirikan juga di Bajawa, Flores, dan Kakaskasen, Manado. Pada waktu itu, Monsinyur Theodorus Moore menjabat sebagai Uskup Agung Manado. Beliau ingin mendatangkan Imam OCD ke Manado untuk melayani Suster Karmel. Monsinyur Theodorus Moore kemudian mengirim permohonan ke Pastor Jenderal OCD di Roma, Italia. Sebagai respon atas permohonan tersebut, Pastor Jenderal OCD mempercayakannya kepada Provinsi Santo Pius X, Kerala, India, untuk mengembangkan misi Karmel tak berkasut ke Indonesia. Tahun 1981, dua pastor Ordo Karmel tak berkasut, yaitu Pastor Basilius Kudarapilih dan Pastor Justinus Panakal, datang ke Indonesia. Kedua imam OCD ini berasal dari Kerala, India. Kedatangan mereka untuk mempelajari situasi pada daerah yang kemudian menjadi daerah misi baru. Kedatangan Imam Ordo Karmel tak berkasut dari India ini merupakan kepercayaan yang diberikan Pastor Jenderal atas undangan Uskup Agung Manado. Tujuan Imam Karmel dari India ini adalah ke Manado. Secara kebetulan mereka bertemu dengan Monsinyur Donatus Jagong SVD, Uskup Agung ND. Beliau menawarkan alternatif baru, yakni, kedua pastor utusan Karmel OCD ini, dikirim ke Ngada, wilayah Keuskupan Agung ND. Lalu saat itu Monsinyur Donatus Jagong itu menawarkan alternatif baru, yaitu dua pastor OCD yang akan diutus ke Indonesia. Mereka itu dikirim ke Bajawa, mereka kirim ke Bajawa daripada pergi ke Manado, dan dia janjikan akan diberikan paroki dan misinya mereka, karena alasannya adalah di Bajawa juga ada saat itu suster-suster OCD putri, Rubiah Karmel. Maka dia Uskup Donatus Jagong ingin supaya mereka juga dilayani oleh putra OCD. Dengan tujuan itu mereka diundang. Hari itu, tanggal 24 Maret tahun 1982, biara pertapaan Karmel Bajawa mendapat kunjungan istimewa. Uskup Donatus Jagong SVD, didampingi Pater Engels SVD, mengantar Pater Basil dan Pater Justin menuju biara susteran Karmel Bajawa. Memang sangat senang karena mendapat saudara OCD, terlebih dalam diri Pater Basil dan Pater Justin. Keduanya menginap di sini dan boleh masuk klausura, cerita dengan kami dan sebagainya sesudah misa itu. Dan Pater
Justin itu dia memang orang istimewa, bisa menulis rohani Karmel yang paling inti, tapi orang juga yang sangat moderat. Karena saya bertanya, apakah Pater senang dengan situasi kami? Kan tidak ada kisi-kisi, tidak itu. Dia jawab, saya sangat senang dengan hal yang natural. Jadi untuk kami itu satu peneguhan ya, karena kami juga tidak, masyarakat juga tidak suka dengan kisi-kisi dan begitu manusiawi Pater Basil. Kami hanya melihat bahwa tokoh orang kudus itu dalam diri Pater Basil dan Pater Justin juga. Ya, seorang Karmelit yang sangat dalam, spiritual dan rendah hati. Keesokan harinya, Pater Justin dan Pater Basil, mereka bersama merayakan perayaan Ekaristi di Biara Susteran Karmel Bajawa. Setelah perayaan Ekaristi, dilanjutkan dengan mengunjungi beberapa stasi dalam wilayah Paroki Mater Boni Konsili, MBC Bajawa, di antaranya Stasi Langa dan Stasi Santo Yosef. Sejenak terlintas di benak Bapak Uskup Donatus Jagong, agar ada kelompok imam yang memiliki waktu dan perhatian khusus pada pemeliharaan hidup rohani. Beliau berdua hanya beberapa hari saja di kota dingin Bajawa. Selanjutnya, pada tanggal 27 Maret tahun 1982, Bapak Uskup Donatus Jagong menjemput kembali kedua imam OCD ini, menuju ND, dan selanjutnya beliau berdua kembali ke India. Perlu diketahui sebelumnya, ada seorang tokoh yang telah sekian lama bertugas membantu pelayanan di Stasi Santo Yosef. Dia adalah Bapak Pitpuli. Beliau telah bertugas di Stasi Santo Yosef Bajawa atas permohonan Pater Lukas Lena yang saat itu sebagai pastor paroki MBC. Stasi Santo Yosef merupakan salah satu stasi dalam wilayah paroki MBC Bajawa. Bapak Pitpuli adalah salah satu tokoh umat di saat itu, yang juga punya peran penting dalam perkembangan misi selanjutnya di tanah Bogenga Bajawa. Cuma mata saya, rumah saya itu kan berhadapan dengan Santo Yosef. Suatu saat saya panggil mama, mama coba sini dulu. Lihat tuh ada jubah coklat di sana, dua orang. Ya ada dan uskup langsung jago lagi. Dia tahu apa mereka. Kelihatan dia. Iya. Jadi hanya begitu saja. Pada saat itu, kemudian dulu baru itu ya ketahuan, oh Pater Donatus Jagong itu datang membawa tamu yang kemudian baru diketahui dari India. Ya. Dan awal-awalnya memang saya tidak tahu, disebutkan nama Pater Provincial Basil, Pater Justinus, kemudian saya kaitkan mereka dua ini yang kami lihat dari rumah itu sambil omong-omong juga. Iya, dari buku itu telusur lorong-lorong doang. Stasi Santo Yosef itu hanya bisa pada hari Minggu, waktu itu ya, hari Minggu. Dan Pater Lukas Lena minta bisa tolong
liturgi di Santo Yosef. Waktu Santo Yosef sudah ada kapela yang sekarang menjadi gedung pertemuan. Kapelanya dari kacamata saya waktu sangat bagus, dikerjakan oleh Pater Lucia dari Norway. Wah, kapelanya bagus benar tampak depannya. Ya. Mulai sekarang Bapak Mama sudah hadir di antara kita. Kamu semua sudah kenal dari dulu juga. Tapi nanti untuk mengurus liturgi di stasi ini. Ya, dan satu omong dengan dia, dan dia sangat bersedia. Sehingga apapun yang dibuat di sini, ya pasti kamu akan dibawa. Dia cuma mantan perhatian. Jadi dia tahu lebih baik. Ya. Sehingga saya senang dia terima itu. Sejak Pater Justin dan Pater Basil kembali ke India, muncul suatu harapan besar, terutama bagi Suster Benedikta dan beberapa suster lainnya, bahwa pasti akan ada utusan dari India, putra OCD, untuk berkarya di Indonesia, khususnya di Bajawa. Sejauh yang saya tangkap karena bahasa Inggrisnya, dan bawa pulang dulu, runding dulu, dan nanti Pater Basil itu sampaikan situasinya, lalu akan memang rencana ada dari Kerala itu, tapi ke Bajawa atau bagaimana dia mesti dengan Dewan dulu. Tapi sudah ada itu bebayangan bahwa kita akan dapat pater dari India. Pernah saya ini sedang retreat pribadi, lalu itu Sister Clara waktu itu beritahu bahwa itu kita ini minta pater dari India. Itu sepertinya ada harapan. Hanya itu. Ya. Kurang lebih 6 bulan sekembalinya Pater Basil dan Pater Justin ke India, tepatnya pada tanggal 9 Agustus tahun 1982, ada berita dari India bahwa akan ada 2 imam OCD yang akan berangkat menuju Bajawa. Kabar gembira ini disampaikan oleh Pater Basil sebagai kelanjutan kesepakatan dengan Uskup Agung Ende, Donatus Jagong. Dan pada 15 Agustus tahun 1982, bertepatan dengan hari pesta Bunda Maria diangkat ke surga, Pater John Brito OCD dan Pater Thomas Kalor OCD berangkat dari India menuju tanah panggilan Karmelit Bajawa. Memutuskan untuk mengutus 2 orang misionaris ke Indonesia, yaitu bukan ke Manado, tetapi ke Bajawa. Gitu. Maka terjadilah Pater John Brito OCD dan Pater Thomas Kalur OCD. Kedua pastor ini diutus ke Indonesia. Dan mereka tiba tiba di Indonesia pada tahun 18 Agustus 1982. Pater John dan Pater Tom tiba di Jakarta pada tanggal 18 Agustus tahun 1982. Suasana kegembiraan dan penuh rasa syukur tercurahkan dari hati semua insan. Bersama Uskup Donatus Jagong, kedua saudara terkasih ini langsung diantar ke Bajawa, menuju biara susteran Karmel Tanalodu. Sejarah baru kerasulan Ordo Karmel tak berkasut, OCD Putra Indonesia,
mulai terukir di kota dingin ini. Di Bapak Uskup hantar dulu ke sini, baru sampaikan bahwa kedua pastor ini akan tinggal di Rita Piret, belajar bahasa di Rita Piret. Tapi diusahakan untuk berkarya ya dekat di sini. Pater John Brito dengan Tom itu tanggal 16 Agustus 82 itu mereka tiba di Indonesia. Ya. Lalu 14 September 82 itu mereka mulai belajar bahasa Indonesia di Rita Piret. Ya. Ya. Selama beberapa bulan. Lalu tahun 1983 baru mereka pindah ke Mataroko. Kehadiran kedua imam ini merupakan perwujudan dari kesepakatan antara Wakil Ordo Karmel OCD Provinsi Manjumel Kerala, India, dengan Pastor Provinsial Basil Kudarapili OCD. Persetujuan ini diprakarsai oleh Superior Jenderal Karmel OCD waktu itu, Pastor Philip Sainz Baranda OCD, untuk menyambut rencana Pastor Jenderal OCD di Roma yang akan melebarkan sayap ke Asia Tenggara. Sekitar setahun lebih, kedua imam OCD ini berada di Rita Piret. Pada tanggal 14 September tahun 1982, Pater John dan Pater Tom mempersiapkan diri untuk belajar bahasa Indonesia di Seminari Tinggi Rita Piret, sekaligus sambil menunggu keputusan Uskup Agung ND, Donatus Jagong. Sejak awal memang saya sangat simpatik dengan karisma yang mau diemban oleh OCD itu. Karena waktu itu kita dengar bahwa mereka didatangkan khusus ke keuskupan ini untuk membantu karya pastoral yang khusus, yakni pendampingan para imam. Mereka itu pendampingan rohani dan segala pembinaan para imam. Dan saya merasa memang waktu itu karena mereka kesulitan masih bahasa, harus belajar bahasa, penyesuaian dengan pastoral dan sebagainya. Saya lihat memang sampai saat ini tidak terlaksana itu rencana yang begitu mulia, dan itu sangat salah satu kebutuhan sebenarnya dalam karya pastoral gereja ini, yakni pendamping bagi para pendamping, bagi para imam ya. Tidak terhenti di situ, kedua misionaris ini juga harus dihadapkan dengan urusan perizinan menetap sementara di Indonesia. Kesulitan yang paling berat dihadapi itu adalah dalam urusan status keimigrasian. Nah, status keimigrasian itu adalah satu model yang gereja, karena kita Keuskupan Agung ND yang membawahi 3 uskup di Flores, yaitu Uskup Larantuka, dengan Keuskupan Larantuka dan Keuskupan Ruteng. Nah, itu semua urusan yang menyangkut status keimigrasian para misionaris ini itu adalah tanggung jawab ataukah yang pusat komunikasinya itu yang mempunyai kewenangan itu adalah Bapak Uskup Agung ND. Pada masa tahun 80-an, pemerintah Indonesia sangat ketat dalam memberikan izin kepada misionaris asing. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah bahwa jumlah para pastor di Indonesia dianggap sudah cukup untuk melayani kepentingan gereja di Indonesia. Hal ini menyebabkan beberapa misionaris lainnya sulit mendapatkan izin menetap, kecuali mereka adalah tenaga spesialis dari Dekdikbud. Nah, karena itu
di bawah kantor wali gereja Indonesia di Jakarta, dan karena kita di daerah kita punya di imigrasi itu hanya ada di Maumere, lalu kita mau bekerja sama dengan Jakarta, itu juga lewatnya juga harus melalui kantor wali gereja provinsi, dan itu adalah peran dalam kewenangan sebagai itu ada di Bapak Uskup, dan sebuah lembaga yang menangani bidang keimigrasian itu sebenarnya berada di bawah Departemen Kehakiman. Nah, dia berada di bawah Departemen Kehakiman yang memastikan untuk semua misionaris itu harus mempunyai dokumen keimigrasian, apalagi itu misionaris asing. Setelah kurang lebih 10 bulan lamanya, akhirnya izin menetap sementara didapatkan. Bapak Arnold Uran, kala itu di Maumere, dan Pastor Alo Pendito, yang saat itu berada di Kupang, telah membantu urusan berkas keimigrasian untuk Pater John dan Pater Tom. Setelah mendapatkan izin menetap, Pastor John Brito dan Pastor Thomas Kalor pindah dari Ritapiret ke Mataloko. Saya kenal mereka ketika mereka pindah dan menetap di Mataloko hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun ya. Dan saya bantu mereka untuk bisa memperlancar bahasa Indonesia, Ya. tapi dengan menggunakan itu kalimat-kalimat yang sederhana Ya, ya. dan kata-kata yang mudah diucapkan. Karena kalau sulit itu ya saya harus ganti kata yang mudah yang sama artinya. Ya. Berbagai kesulitan yang dihadapi oleh Pastor John Brito dan Pastor Thomas Kalor, ialah sendiri mencari jalan keluar, berdiskusi dengan teman, dan meminta pertolongan pada Tuhan. Ketika berada di Mataloko, kedua imam ini sebenarnya sudah mulai membangun paroki lewat jalan yang tak kelihatan. Dan sebagai langkah awal karya misi mereka di Indonesia, Uskup Agung Ende, Monsinyur Donatus Jagom, akhirnya mempercayakan kedua misionaris asal Provinsi Santo Pius ke-10, Kerala, India, untuk menangani sebuah paroki di Bajawa, Keuskupan Agung Ende, Flores. Nah, kadang-kadang juga kami pergi outing ya keluar siar sedikit ke bagian Amire dan John. Dan John kan suka minum bir toh. Oh. Ya sehingga di toko-toko kecil di Jawa itu Ya. beli bir, beli daging kaleb. Ya kami rileks saja. Karena sambil menanti toh kapan itu benih dari uskup itu keluar. Dan waktu di Mataloko itu uskup pernah menulis surat bahwa mereka itu nanti sebagian kerja sebagai pembantu MDC ini, tidak bisa itu mengelola paroki sendiri. John waktu itu sedikit frustrasi. Lalu baca habis, dia tulis balas dalam bahasa Inggris, lalu saya coba terjemahkan, kirim untuk uskup dan juga tembusan kepada Provinsial India. Itu kembali ke janji awal, datang untuk bisa mengelola satu paroki yang lama-kelamaan bisa mungkin bisa mendirikan biara toh. Tapi pertama-tama itu paroki dulu. Lalu uskup tersentak dengan janji itu. Ya akhirnya uskup juga setuju. Maka, pada tanggal 26 Desember tahun 1983,
Dewan Paroki Maria Penasihat yang Baik, MBC Bajawa, bersama 43 tokoh umat, mengadakan sidang istimewa untuk membahas rencana pemekaran paroki. Atas dasar wilayah paroki yang sangat luas, dan jumlah umat yang semakin bertambah, para peserta sidang akhirnya mengambil kesepakatan untuk memekarkan paroki MBC Bajawa menjadi 2 wilayah, dengan menyerahkan paroki baru di bawah perlindungan Santo Yosef, sekaligus menamainya Paroki Santo Yosef Bajawa. Selanjutnya, hasil sidang disampaikan kepada Uskup Agung Dindona oleh salah satu delegasi yang dipimpin Pater Lukas Lena SVD. Pada tanggal 3 Januari tahun 1984, Uskup menyetujui pemekaran paroki MBC tersebut dan langsung menerbitkan 2 surat keputusan. Surat keputusan dimaksud berisi tentang pemekaran paroki MBC Bajawa, serta penetapan pastor parokinya, dan penetapan paroki Santo Yosef, yang berlaku sejak pelantikan pastor paroki. Kedua imam Karmel ini meneruskan misi untuk menyebarkan karisma Ordo Karmel tak berkasut di Indonesia, mulai tumbuh. Yang saya tahu itu bahwa pada satu saat kita pantas menyebutkan 2 nama ini. Orang dari MBC, satu Pak Vitalis Rani. Mereka tinggal di dekat pasar, rumahnya pertama, kemudian pindah ke wilayah Santo Yosef. Iya, Vitalis Rani. Kemudian almarhum, jadi dua-duanya sudah meninggal, almarhum dari stasi Santo Yosef, Bapak Edmundus Kila. Ya, kemudian OCDS. Ya. Jadi saya dengan rasa hormat kalau menyebut nama mereka 2 ini. Iya. Karena saya tidak tahu yang lain, tapi 2 tokoh ini yang bersama dengan Pater Lukas, tidak tahu lagi yang lain, satu saat ya, menghadap Uskup Dindona, omong supaya sudah bisa diadakan pemekaran. Karena terlalu luas. Jadi Pater Lukas saya tidak sanggup lagi. Sudah terlalu luas, itu MBC ini Bapak Uskup pertimbangkan supaya diadakan pemekaran. Tanggal 29 Januari tahun 1984, Paroki Mater Boni Konsili Bajawa secara resmi membagi separuh tugasnya kepada Santo Yosef, si kepala tukang kayu. Hal ini ditandai dengan pelantikan kedua pastor paroki, yaitu Romo Lukas Nombaba sebagai pastor paroki MBC, dan Pater John Brito sebagai pastor paroki Santo Yosef. Lalu sampai ya ada pemekaran itu, mereka misa besar di MBC, dan semua apa ini yang paling tahu perlengkapan di rumah di atas itu. Piring kalau saya tidak ingat, kain-kain jendela kah, atau pintu kah, untuk lap-lap piring, pokoknya alat rumah tangga ya. Perlengkapan dapur. Surat secara resmi itu, sehingga itu 29 Januari 84 itu, ya, itu mulai itu berdirinya Paroki Santo Yosef Bajawa. Ya. Mekar dari Paroki MBC. Dan juga sebelumnya itu mereka pilih itu Dewan Pastoral. Sudah dipilih duluan, kemudian baru pengeresmian itu. Waktu itu saya juga hadir. Ya, hadir. Tapi mereka belum bisa pindah ke Bajawa sesuai pengeresmian itu karena belum ada bangunan. Iya, Ya,
mereka perlahan-lahan bangun pastoran yang sederhana. Ya. Lalu gereja itu kan sudah ada bisa, tapi yang lain-lain itu belum ya, gedung pertemuan. Ya. Nah, kemudian dari Mataloko itu John pantau. Setelah pelantikan, Pater John Brito dan Pater Thomas Kalor tidak langsung menghuni pastoran di Santo Yosef Bajawa. Sambil menunggu persiapan tempat tinggal barunya, Pater John dan Pater Tom kembali ke Seminari Mataloko sampai tanggal 3 Februari tahun 1984. Dan tanggal 4 Februari tahun 1984, kedua imam ini baru masuk ke rumah barunya. Suatu waktu setelah ada peresmian pemekaran paroki, kita mulai misa permanen, dua imam ini nih semacam ada daya tarik tersendiri, di mana kita umat Katolik, khususnya paroki MBC paroki MBC pada saat itu tuh mereka benar-benar menghayati doa apa segala macam. Datang lagi dua imam ini yang semangat doanya begitu tinggi, itu sungguh sangat merangsang kembali, menghidupkan kembali suasana iman doa daripada keluarga Katolik yang ada di Bajawa. Dua hari kemudian, tepatnya tanggal 5 Februari tahun 1984, diadakan misa bersama umat di paroki Santo Yosef Bajawa. Keesokan harinya, Suster Stefani dan Suster Clara berkunjung ke rumah baru imam-imam OCD ini. Pater John menyambut kedatangan mereka dengan penuh rasa syukur. Sebelum para suster kembali ke biara, mereka berkesempatan meninjau daerah Surisina. Dalam rencananya, akan dibangun biara untuk putra OCD. Karena adanya keprihatinan dari pemilik tanah, bila lahan miliknya akan dijadikan tempat untuk biara, hal ini membuat Pater John memutuskan untuk mengganti lokasi. Pernah juga mau lihat tanah di Surisina. Ya. Kami diminta untuk mendampingi Pater, tapi diawali dengan doa di kapel yang sekarang ruang John Tom itu, makan bersama, rekreasi semua, lalu baru kami menuju ke Surisina. Pater John sangat senang tempat itu, karena dari situ bisa melihat view ke Riung kemana dan semua. Tapi ya sudah Tuhan tanah menyambut kami dari arah jauh, sehingga kami hanya menonton saja, lalu kami pulang. Ada paternadus bunga, Pak Mundus tidak ikut, hanya paternadus bunga, ambil foto dan semua. Akhirnya sudah cari tempat lain. Dan John punya prinsip, dia bilang kita jangan cari uang. Nah, kalau kita cari uang akan lari lebih jauh. Jadi uang itu nanti datang pada waktunya. Dan selama sekitar sebulan itu dia mulai tulis surat itu, minta supaya tekun berdoa untuk mulai itu pembangunan toilet. Jadi dia punya prinsip dan dia nasihat untuk semua imam dalam refleksi itu seperti itu. Nah, jadi John punya spiritualitas itu mendalam. 5 pilar itu yang mau dibangun di paroki. Semacam visi misi untuk paroki. Visi misi supaya bisa bertahan lama. Ya itu ada 5 itu. Yang tadi itu saya sudah sebut tadi itu doa. Ya, doa.
doa, kemudian pendalaman iman. Pendalaman iman, kerjasama dengan umat, sama kolaborasi. Lalu pendidikan calon imam itu kemudian ya, lalu pembangunan visi. Pengembalaan ini akhirnya berhasil dijalankan oleh sebuah ordo yang belum memiliki apa-apa di Indonesia. Belum punya tempat tinggal, tanah, dan juga belum memiliki anggota, selain kedua orang asing dari India. Dengan prinsip 5 pilar, yakni doa, pendalaman iman, kerjasama dengan umat, pendidikan calon imam, serta pembangunan fisik, merupakan sebuah resep dasar bagi Pater John dan Pater Tom untuk memulai karya misinya di Indonesia. Itu Pater John yang ungkapkan di Suster Stefani, jadi suster bantu untuk beli lahan itu. Yang bagaimana bisa dapat itu Pak Mundus mereka dengan Pak Pitpuli itu yang lobby ke Tuan Tanah, dan mereka sangat senang beri dengan dan mereka tidak minta itu mahal atau apa, tidak, mereka beri seadanya. Dan mereka bilang memang kami sangat mendambakan bahwa di sini bukan turun jauh ke bawah. Jadi waktu mereka rencana mulai membangun itu rumah pendidikan itu, cuma minta saya. Waktu itu mereka belum punya kendaraan toh. Diharap saya bawa motor dari ini, lalu kami dua pergi cari lokasi. Yang pertama-tama kami cari itu sumber bentak air. Kami naik itu ke atas, dapat air, sumber ada. Terus kami pulang ke Mataloko. Pulang ke pastoran, dia bilang, aku datang lagi, kita pergi cari lokasi mana. Nah, kami pergi cari. Kebetulan ketemu dengan Bapak Yosef Ruban. Ya, Bapak Yosef Ruban. Yosef Ruban, rumahnya di pinggir jalan toh. Ya. Kami sampai di situ ketemu dengan dia. Nah, Bapak, ya saya bagaimana ini? Kami ini mencari lokasi ini. Boleh nanti Pater datang lagi. Nah, masuk kota sampai sana. Ketemu Bapak Yosef ini. Sementara itu minum tuak. Minum tuak, makan ubi rebus dengan itu jagung muda toh. Ya. Lalu mereka ajak, Pater, bisa makan? Saya bisa, hanya Pater Juang ini sulit ini. Tidak, saya juga bisa. Ini Bapak punya kebun kah? Ya. Berapa hektar? Sekitar lebih. Ya. Nah, bisa nanti kita omong kemudian, tapi bagaimana Bapak kami mau bangun biara ini? Bisakah kami beli sebagian dari tanah itu? Itu kebun kopi Bapak ya? Kebun kopi waktu itu. Dia bilang, itu bisa 4 hektar. Bisa ke tidak 4 hektar? Oh bisa. Jadi kan kami omong di tanah itu. Omong langsung di kebun. Langsung di tanah. Ya, di tanah. Pater John terus tanya ke bapak saya, Bapak Yosef, kau punya tanah di depan sana mau jual tidak? Langsung bapak jawab bilang, saya omong dengan anak-anak dulu. Pater bilang tidak, saya hanya tanya bapak jawab, mau atau tidak, jual atau tidak. Langsung bapak jawab bilang, saya jual. Begitu omong jual terus Pater bilang, omong dengan anak-anak dulu. Begitu pulang ke rumah bapak omong dengan anak-anak dan anak menyetujui. Langsung disampaikan kepada Pater, bahwa Pater setuju mau jual. Dan tanda bukti pembayaran penyerahan sampai sekarang masih ada di lemari dari Bapak. Dan memang kami sebagai anak-anak sekarang, apa yang sudah diserahkan oleh Bapak kepada biara OCD, kami tidak berani mengambil kembali. Kalau sampai kami ambil kembali, sama dengan kami mempermalukan Bapak kami. Dan Bapak sudah pesan, kamu harus jaga ini OCD ini. OCD sampai ada sini karena ini Pater sudah tahu kita punya keadaan di sini, kita di sini aman. Sampai dia mati pun tetap pesan, kamu harus jaga OCD dan harus bersama dengan OCD.
Inilah pilar ketiga yang telah terwujud, yakni bekerja sama dengan umat. Bapak Yosef Ruba, si tuan tanah ini, tidak melihat sisi materi sebagai nomor satu, tapi soal spiritualitas imannya, ia rela memberikan sebidang tanahnya kepada Biara OCD Putra Indonesia. Bahkan, Bapak Yosef telah menitip pesan kepada anak-anak serta keluarga besarnya, untuk bersama memperhatikan dan menjaga biara ini baik secara materi maupun spiritualitasnya. Keakraban Pater John dan Pater Tom dengan umat sudah terjalin baik sejak awal kaki mereka dipijakan di bumi tanah Bajawa Bogenga ini. Tujuan utama pembangunan biara adalah sebagai rumah untuk calon anggota Karmel OCD. Pembangunan biara Karmel OCD ini untuk meneruskan pembangunan calon imam di Indonesia yang mulai direkrut. Saya diminta bantuan untuk mendesain ulang. Modelnya seperti sekarang ini, cuma konstruksinya harus dirubah. Antara lain tiang betonnya tadi ditanam di atas fondasi. Pada saat itu diskusi bersama dengan Pater John, fondasi yang mau ditanam tiang beton itu kita pukul buang, kita gali lagi dari tanah, kita tanam dari tanah waktu itu. Jadi itu sekitar 8, kalau awalnya tahun 85, kurang lebih sekitar 6-7 bulan kemudian baru dilanjutkan lagi, juga tahun 85 barangkali, baru dilanjutkan dari pekerjaan biara yang kualitas bangunannya tuh seperti kita lihat sekarang. Karena saya ingat tuh Pater John, dia cerita itu begini, bilang Bapak Ignas, Kapela Sistine di Roma itu dibangun puluhan tahun, tapi hasilnya sampai sekarang belum pernah rehab. Nah, misi kalau kasih uang kita harus kerja puluhan tahun dan bahkan ratusan tahun, sehingga pada saat itu mereka tidak lagi bantu, kita sudah ada kekuatan sendiri untuk rehab. Jadi memang itu polanya Pater John pada saat itu tuh bagaimana bercita-cita supaya bangunan ini berumur panjang. Itu mereka tanya perlu siapa kami, saya perlu Pater John. Saya Pater keluar, saya pakai tangannya Pater selamat pagi, selamat. Pater di sini mungkin butuh tukang kayu. Iya, kamu tukar tapi saya lihat dulu. Kamu kerja. Tadi kami pindah ke biara. Biara waktu itu gali fondasi itu baba yang mau borong. Gali fondasi, waktu ditocoknya Pater punya ide bagaimana, Pater kasih berhenti. Aksi semua kami tukar itu belasan orang gali pohon dadap. Selama 3 bulan itu kami tidak kerja untuk tukar, tidak. Gali pohon. Bukan pakai foto, bos, pakai gali. Gali dia jatuh sendiri, supaya jangan kena fondasi jangan turun tuh. Pater John hebat. Akhirnya kami kerja di situ. Gedung Novi itu sudah selesai. Sampai saya waktu itu cukup tabah. Saya rasa rumah Tuhan ini. Pula ada kala jam 10, jam 9, Pater antar ke bawah. Untuk mempersiapkan pendidikan calon imam, dipercayakan kepada Pastor Thomas Kalor. Dan keduanya sepakat bahwa angkatan pertama sebagian besar dicari dari suatu wilayah dengan tradisi Katolik yang tua, yaitu Flores Timur. Maka Pater Tom dan seorang katekis paroki, Bapak Anton Riwu, bersama Bapak Pitpuli, berangkat ke Larantuka.
Cukup banyak peminat tamatan setingkat SMA di Flores Timur, terutama di Lembata. Tes seleksi pun diadakan, dan berlangsung di Pastoran Larantuka. Sejak dari awal itu, waktu saya SD SMP itu kan dekat dengan seorang pastor paroki yang orang Belanda. Itu Pater Arnold Dupont. Dia itu sangat ingin sekali saya harus masuk seminari Hokkien. Tapi saya tidak mau, hanya karena saya melihat kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Lalu akhirnya saya tidak tahu kenapa memutuskan waktu setelah habis ujian negara di SPG atau SMA, lalu tiba-tiba saya lewat korespondensi, saya akhirnya mulai berkenalan dengan OCD lewat surat menyurat itu. Lalu akhirnya pada tanggal, saya tidak salah itu tanggal 2 Mei 1989 itu, beliau ditemani dengan Bapak Anton Riwu dengan Bapak ini Bapak Pitpuli, itu mereka ke Larantuka untuk mau testing. Dan waktu testing itu, kami testingnya di Katedral Larantuka, di Pastoran. Lalu waktu testing tertulis, setelah itu wawancara pribadi. Selesai wawancara pribadi, langsung diberikan sepotong kertas, diberitahu bahwa kami lulus testing. Lalu dengan persyaratan bahwa kalau lulus SMA, kalau ujian negara lulus, maka tanggal 12 September 89 ditunggu kedatangannya di Kota Bejawa, Kota Dingin. Jadi dari situ kami mulai mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatu, dan akhirnya setelah diumumkan di waktu di SMA kami diumumkan, dan akhirnya bahwa kami lulus. Jadi karena lulus itu maka kami langsung mempersiapkan diri berangkat ke Bejawa itu. Pada tanggal 16 April tahun 1989, secara resmi diumumkan bahwa Seminari Karmel OCD Indonesia akan dibuka. Penjaringan calon mulai dijalankan sejak tanggal 17 April tahun 1989. Calon yang dinyatakan lulus dan diterima sebanyak 25 orang, dan mereka berasal dari Flores Timur dan Ngada. Dan itu pertama kali pengalaman dalam hidup bagaimana keluar dari Lembata. Kan sebelumnya itu hanya sebatas Maumere. Tapi setelah ini harus terus sampai ke ND dan terus ke Bejawa. Sehingga waktu kami angkatan pertama yang datang itu, kami ada sekitar 25 orang. Tapi yang dari Lembata itu sekitar 9. Ada 9 calon yang datang diterima waktu itu. Dan waktu kami tiba di Kota Bejawa tanggal 12 itu memang punya kisah tersendiri. Waktu di Bejawa pada tahun-tahun itu kan tidak ada angkutan kota. Jadi ada teman yang datang dari ND turun ke terminal kota itu, lalu duduk dari siang sampai sore menunggu angkutan untuk mau dijemput ke Paroki Santo Yosef. Dia kan tidak tahu. Dan ada juga yang turunnya di Biara Karmel Suster di Tanah Lodo. Sehingga lucu waktu itu kami datang. Hanya karena berangkat dari ketidaktahuan itu. Tapi kami ada beberapa yang langsung diturunkan di halaman Santo Yosef. Setelah didatakan segala sesuatu yang perlu administrasinya dibuat. Setelah itu kami diantar ke Bogenga.
Biara Karmel tak berkasut yang pertama ini dinamai Biara Karmel Santo Yosef. Sebagai superior pertamanya adalah Pater John Brito OCD, dan sebagai magister, Pater Thomas Kalor OCD. Di biara inilah, calon imam pribumi pertama menjalankan pembinaan dan pendidikan, dari tingkat aspiran, postulan, sampai dengan novisiat. Pembangunan rumah novisiat terus berjalan seiring berjalannya waktu. Kini, angkatan pertama memasuki masa studi filsafat serta teologi. Mengingat urusan ini sangat penting, Pater John langsung memikirkan suatu tempat di luar Bajawa, yakni di Sekolah Tinggi Rita Piret, Maumere. Pada tanggal 30 Desember tahun 1990, Pater John Brito bersama Bapak Ignatius Miso, Bapak Leonardus Goja dan Bapak Pit Puli berangkat ke Ndona untuk berbicara dengan uskup mengenai perkembangan. Selanjutnya, rombongan melakukan perjalanan ke Maumere untuk mencari lokasi tanah sebagai tempat asrama bagi angkatan pertama dalam melanjutkan studi filsafat dan teologi. Nah, dalam hati Pater John itu, kalau novisiat sudah selesai, sekarang studi filsafat di mana? Ada peristiwa yang jangan dilupakan oleh OCD sekarang ini, yaitu rencana awal tempat studi untuk para frater OCD itu adalah di Rita Piret. Nah, di Rita Piret. Dan karena itu, Pater John sudah berusaha membeli sebidang tanah, sudah disertifikat di sebelah barat seminari Rita Piret. Tanggal 30 Desember 90. Nah, ini kita sambil betul-betul dengan sepenuh hati jiwa menyebutkan nama-nama yang sangat berjasa dari awal itu. Pak Pater John, Ignatius Miso, lalu Leo Goja. Kami sebelum ke Rita Piret, tinggal dulu di Ndona, lapor uskup. Kami lapor uskup. Nah, jadi mengapa dibawa Pak Ignas? Karena dia guru STM dan ya ahli juga untuk ukur mengukur. Nah, itu tugas kita bawa Ignas ini. Mencari tempat di Ledalero supaya mereka yang dari novis OCD mau kuliah filsafatnya di Ledalero. Di Ledalero dosen mereka so pasti bahwa dosen dari Ledalero. Nah, kemudian sekarang lagi tempat waktu itu kebetulan kita dapat informasi bahwa ada tempat miliknya Pater Lukas Lucy yang mau lepas itu tempat, karena dia sudah tua, dia mau lepas itu tempat untuk kepentingan hari tuanya. Lalu dia hanya mau, kalau boleh, kalau bukan Rita Piret yang beli, atau biara lain yang mau beli. Maka Pater John bersama Pak Pitpuli, waktu itu saya dengan Om Kobus, kami ke sana,
Tempatnya itu kalau kita masuk dari pintu masuk Retapire di sebelah kiri, tidak jauh dari Retapire. Urusan tanah di Ritapiret terus berlanjut. Kali ini Bapak Mundus Kila bersama tim menyelesaikan segala urusan dari pengukuran hingga pembayaran. Pater John Brito melanjutkan perjalanan ke Jakarta dalam mengurus kedatangan tenaga pastor baru dari India. Pembangunan asrama mulai dalam pengerjaan dan langsung dikoordinasi oleh Pater Thomas Kalor. Urusan ini tidak gampang dan cukup memakan waktu, hingga membuat tim ini harus bolak-balik Bajawa Maumere. Sesuatu yang tak terduga terjadi pada tanggal 24 April tahun 1992, Pater John mendapat serangan stroke. Beliau langsung diterbangkan ke Jakarta untuk mendapat perawatan medis. Pembangunan di Maumere terus berlanjut. Pater Tom melanjutkan sendiri tanpa didampingi Pater John karena beliau sedang sakit dan butuh perawatan. Apa daya, tepatnya tanggal 12 Desember tahun 1992, gempa tektonik dahsyat menghantam daerah Maumere dan sekitarnya. Hal ini berdampak pada korban jiwa dan rusaknya perumahan rakyat serta fasilitas umum, termasuk rumah asrama bagi calon imam OCD angkatan pertama ini, yang sedang dalam tahapan pengerjaan. Bangun dan ambil anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana, karena Herodes akan mencari anak itu. Itulah suatu yang tersirat dalam benak Pater John Brito. Ia tidak melihat pembangunan yang sudah berjalan dengan susah payah, namun bahaya gempa yang mengancam di keesokan hari, maka beliau langsung mencari alternatif lain, yakni di luar Flores. Kena gempa itu, Pater John langsung berubah haluan. Gempa bukan hanya kali ini. Jadi dia berpikir tidak bisa. Maka tanah di Retapire itu dilepas lagi. Prates studi di Kupang, ya. Di sana pasti kita akan mendapat bantuan dari sekretaris uskup. Maka kontaklah Romo ini Alopenito. Maka disebut-sebut dalam sejarah OCD, Romo Alopenito itu memang yang diminta sangat bantuan untuk mulai mengurus, termasuk tanah di mana mereka lebih tahu di mana saja yang bisa dibeli oleh OCD. Iya. Atas persetujuan pembesar OCD, Pater John Brito pun meneruskan perjalanannya ke Kupang, demi menemui lokasi untuk tempat studi filsafat para frater. Ini yang terakhir kalinya Pater John meninggalkan Bajawa dan pergi tak kembali. Sejak tanggal 5 Oktober tahun 1993, ia meninggalkan Segala Gading.
Dengan diberi kepercayaan sebagai pastor paroki dan kemudian menjadi superior OCD Indonesia sesudah kepergian Pater John Brito kembali ke India, Pater Tom mulai menunjukkan kesanggupan dan tanggung jawabnya, bahwa ia pun tidak kalah cerdas, tangguh dan terampil seperti saudaranya, Pater John Brito. Dua hal dalam pembangunan fisik dan spiritual tetap dijaga. Pendalaman iman umat tetap konsisten. Suka dan duka dialami bersama. Bahkan, umat pun masih bahu-membahu memberi dukungan material maupun moral. Sungguh, bukan suatu hal yang gampang. Dengan ditahbiskan 9 imam perdana OCD, diharapkan mereka sebagai perintis seperti yang diimpikan Pater John dan Tom. We hope they will be the pioneer of a new in Indonesian province. Kami berharap mereka akan menjadi perintis provinsi baru di Indonesia. Setelah melewati proses formasi yang cukup lama, 10 tahun kemudian, tepatnya tanggal 15 September tahun 1999, sebanyak 9 imam Karmel tak berkasut pribumi pertama, ditahbiskan di paroki Santo Yosef Bajawa, oleh Monsinyur Longinus Dakunya. Dengan ditahbiskannya 9 imam perdana Karmel OCD Indonesia, mimpi besar Pastor John Brito dan Pastor Thomas Kalor terwujud. Para pembesar Ordo Karmel tak berkasut di Kosin, Kerala, India, menaruh perhatian besar pada pertumbuhan dan perkembangan Ordo Karmel tak berkasut di Indonesia. Pendampingan yang terus-menerus, evaluasi positif atas kerja keras yang membawa hasil, mendorong Pastor Jenderal OCD menaikkan status misi Karmel OCD Indonesia menjadi delegasi provinsi. Pastor Thomas Kalor ditunjuk sebagai delegatus provinsial. Sebagai konselornya, ditunjuk Pastor Andrew Puten Parambil dan Pastor Joseph Maroti Parambil. Dengan dinaikkannya status Karmel OCD Indonesia menjadi delegasi provinsi, maka tanggung jawab yang sangat berat dibebankan kepada Karmel OCD Indonesia dalam menata perkembangan serta prasarana, supaya bisa tercapai pembentukan provinsi sendiri di masa depan. Riwayat hidup kedua misionaris ini bisa menjawab teka-teki, mengapa mereka berdua yang diutus oleh Ordo ke Indonesia, di Asia Tenggara. Pater John dengan segudang pengalaman kepemimpinan, dan Pater Tom dengan kelebihan bakat bahasa untuk berkomunikasi, keduanya saling menunjang. Hal ini telah diwujudkan sejak awal mereka memutuskan untuk membangun beberapa komunitas, demi pengembangan misi Imam Ordo Karmel tak berkasut, yang kini telah tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Dua kesan yang sangat istimewa, yang membekas tentang kedua saudara kita ini adalah relasinya. Pertama, relasi dengan Tuhan. Kedua tokoh ini, sejauh saya jumpai adalah
insan berdoa yang sungguh-sungguh berdoa. Banyak waktu mereka gunakan untuk berdoa. Dan bukan hanya mereka sendiri yang berdoa, mereka juga mengajak kita spiritualitas yang disebarkan, diwartakan. Ini kesan pertama. Kesan kedua, ya tentu saja berhubungan dengan yang pertama. Relasinya dengan umat Allah. Relasinya secara horizontal dengan kita yang lain. Kalau di paroki Santo Yosef Bajawa itu tentu saja selalu mengingat bagaimana mereka berpastoral mengunjungi umat Allah. Dan itulah yang mudah-mudahan kita sekalian sekarang ini boleh menghidupi relasi yang baik dengan Tuhan dan relasi yang sangat baik dengan sesama kita, dengan umat Allah. Jadi itu satu yang luar biasa. Karena itu ya 5 pilar tadi itu harus dihayati dan harus diperbarui dari hari ke hari atau dari tahun ke tahun. Saya sangka itu, dan itu bukan hanya untuk kamu saja, untuk semua masyarakat sama. Karena kita lihat paroki yang mundur, umat mengeluh, itu karena ini 5 hal ini, 1-2 yang diabaikan atau yang terakhir diprioritaskan. Sudah itu kebajikan yang harus kita hayati seperti Tom dan Cho itu ya rendah hati, dan jabatan yang kita peroleh itu untuk melayani, bukan dilayani. Pater John Brito meninggal di India pada tanggal 17 Oktober tahun 2001. Segala tugas dan tanggung jawab diserahkan sepenuhnya kepada Pater Thomas Kalor. Setelah kurang lebih 3 tahun berjalan, tepatnya pada tanggal 30 Januari tahun 2004, terdengar kabar Pater Tom meninggal. Jenazahnya diantar dari Jakarta menuju Bajawa dan dimakamkan di Biara Karmel Bogenga. Hanyalah jasad kedua imam ini yang terkubur, namun kebajikan-kebajikan yang ditanamkan terus bertumbuh dan berkembang hingga kini. Karya misi OCD Putra Indonesia kini mengepakkan sayapnya semakin luas. Spiritualitas iman yang ditanam telah menghasilkan buah rahmat yang berlimpah, bahkan berakar di bumi Nusantara ini. Kemanapun karya misi ini dibawa, hanya kelima pilar dasar yang perlu dipegang. Itulah pesan kedua perintis OCD Putra Indonesia. Kita harus berikan teladan. Jadi John dan Tom itu bersaksi bukan lewat pewartaan, tapi kesaksian hidup. Pewartaan mereka tidak abaikan, tapi kesaksian hidup mereka kedepankan. Sehingga orang lihat, mereka omong dari apa yang betul-betul sudah mereka hayati. Jadi itu mungkin sama ini kita itu. Khotbah kita itu menyentuh dan mengajak orang untuk bertobat. Kalau yang kita sampaikan itu tidak seluruhnya, tapi sebagian besar kita hayati.
Kalau OCD ke depan menutup diri di satu tempat, itu menurut saya dia menyalahi visi dasar dari karya pastoral. Karena karya pastoral visi dasarnya adalah universal, terbuka untuk siapa saja. Dan kalau OCD ingin lebih kuat, lebih kaya, harus buka diri. Makanya sangat tantangan Bapak Uskup itu benar. Karena mau mencintai supaya karisma dan talenta-talenta yang dimiliki oleh ini kan biara tua. Kalau saya baca itu sejak abad 12 cikal bakalnya. Ya, abad 12, 15 itu betul tadi, tapi abad 2 saya bacanya itu. Ya, dari ini satu biara tua, jadi bukan baru kemarin. Berarti dia sudah makan garam ini. Ya, semua garam, asam, asin, semua sudah sudah. Kita berusaha OCD bukan hanya di Indonesia tapi di mana-mana ada OCD. Kita berusaha agar visi dan misi awal OCD itu tetap hidup. Jadi sebagai pendoa yang hidup berkomunitas, yang melayani umat Allah dengan kerasulan dan menjadi saudara-saudara dari Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Itu visi khas kita dan mudah-mudahan tetap kita hidup di mana-mana. Hampir semua kongregasi tarekat religius juga memiliki kekhasan tertentu. Kekhasan kita OCD yang menjadi karisma kita seperti tadi saya katakan tadi, menjadi pendoa, berkomunitas, juga melakukan karya apostolik dan sebagai saudara-saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Ya, ini juga kita belajar dari perintis OCD Indonesia, Pater John Brinto dan Pater Thomas Calor. Bagi mereka tidak ada ketegangan antara doa dan karya. Mereka seperti pepatah Latin bilang ora et labora. Karena mereka tahu doa itu dasar pijakan yang membuat karya pastoral mereka itu berhasil, sukses. Nah, itu jadi sebenarnya tidak membuat tegang. Hanya pada saat-saat tertentu fokus kegiatan memang perlu diutamakan mana yang paling urgen, paling mendesak waktu itu. Antara doa dan karya. Sebenarnya tidak bertentangan, tapi segala sesuatu akan didukung atau berdiri di atas pijakan doa. Nah, itu jamin Tuhan memberkati. Nah, bahkan sebaliknya menegaskan karya-karya pastoral, mudah-mudahan menegaskan ciri kontemplatif kita. Karena kontemplasi berbuah di dalam karya. Pedoman pembinaan dan pendidikan yang terpadu, terarah, dan tersistematis diharapkan dapat meningkatkan mutu pembinaan dan pendidikan calon imam Ordo Karmel tak berkasut Indonesia. Hal ini dapat mendorong para formator untuk meningkatkan mutu pribadi dengan proses pembelajaran yang terus-menerus. Pedoman formasi ini berhasil dari refleksi yang mendalam akan kebutuhan yang mendesak terhadap proses formasi calon imam Ordo Karmel tak berkasut Indonesia. Diharapkan selalu ada ruang dan waktu untuk dievaluasi, dikoreksi, dan disempurnakan, sehingga dapat menghasilkan pedoman pembinaan dan pendidikan yang lebih baik, sesuai dengan semangat dan spiritualitas Ordo Karmel tak berkasut. Hingga kini, rumah formator telah disiapkan, diantaranya, masa aspiran di komunitas Santa Edith Stein Marongela. Masa postulan di komunitas Santa Maria dari Gunung Karmel Kiawa Manado. Masa novisiat di komunitas Biara Santo Yosef Bogenga. Studi filsafat di komunitas San Juan Penfui Kupang. Dan studi teologi di komunitas Santa Teresia Lisseux Yogyakarta. Ya, jadi
sampai sekarang ini kita bersyukur bahwa adanya kita ini adalah berkat tuntunan Tuhan, dan kita percaya ke depan pun bila dibutuhkan Tuhan akan menunjukkan kita jalan. Kita akan berusaha, tapi yakin kita akan bisa menerima di mana-mana, akan melihat perkembangan keanggotaan kita yang cukup baik, juga sampai sekarang ini menurut saya cukup dipercaya oleh banyak kalangan. Jadi kita sekali lagi bersyukur kepada Tuhan atas anugerah-anugerah komunitas. Jadi secara kronologis saya sebutkan mulai dari yang awal, yaitu komunitas Santa Teresa dari Avila, itu paroki Santo Yosef Bajawa. Ini dimulai tanggal 24 Maret 1982. Jadi sekarang kita rayakan 40 tahun. Nah, itu berpatokan dari komunitas awal yang terbentuk tahun 1982 ini di wilayah Keuskupan Agung Ende ini. Yang kedua adalah komunitas Santo Yosef Bogenga. Ini rumah novisiat, tempat para calon kita ditempa, dibimbing hingga saat ini. Nah, ini dimulai tanggal 23 Desember tahun 1984. Dan itu juga di wilayah Keuskupan Agung Ende. Dan yang ketiga adalah komunitas San Juan Kupang. Itu tanggal 25 Mei tahun 1994. Lalu diberkati tahun 1995. Ini komunitas para frater studi filsafat. Sampai sekarang ini di Kupang. Lalu yang berikut adalah komunitas Santa Teresa Lisieux Yogyakarta. Ini juga komunitas rumah formasi. Dimulai tanggal 27 Juni tahun 2000. Itu para frater kita studi teologi di sana di wilayah Keuskupan Gereja B Semarang. Komunitas Santa Edstein Maronggela itu tanggal 21 Agustus tahun 2000. Nah, itu juga untuk para aspiran kita di wilayah Keuskupan Agung Ende. Dan berikut komunitas Santa Perawan Maria Gunung Karmel Kiawa, dimulai tahun 2002. Nah, itu juga sekarang menjadi rumah formasi untuk para postulan di wilayah Keuskupan Manado. Yang berikut adalah komunitas Nabi Elia Amlapura, ini di Denpasar, Bali. Didirikan tanggal 2 Desember tahun 2005. Nah, di wilayah Keuskupan Denpasar, ini komunitas pastoral paroki. Berikut juga adalah komunitas pastoral paroki komunitas Stella Maris Lendivacu, 18 Desember 2005. Itu di wilayah Keuskupan Wetebula. Dan yang berikut adalah komunitas Beato Dionysius dan Redemptus di Banda Aceh, paroki Hati Kudus Banda Aceh. Ini kita baru mulai tanggal 31 Juli 2018 di wilayah Keuskupan Agung Medan. Dan berikut komunitas pastoral paroki Hati Kudus Sonder. Nah, ini baru dimulai, walaupun parokinya kita sudah mulai bantu, sudah melayani cukup lama, tapi pembentukan komunitas tahun 2020 di wilayah Keuskupan Manado. Dan terakhir adalah rumah pusat kita, komunitas Komisariat Santo Yosef Penfui Kupang. Ini juga baru didirikan tahun 2020 di Keuskupan Agung Kupang. Kalau disampaikan dari saya rasa bersyukur pastor OCD semua. Nah, selama saya kerja di sini cukup berhasil, saya rasa syukur. Bahwa saya ini saya rasa bersyukur sama pastor OCD. Nah, saya rasa bersyukur mereka tidak lepas saya. Maka sampai anak sampai selesai, maka kerja di luar saya tidak. Saya lebih mati terakhir di paroki. Saya bersyukur.
Bahwa saya selalu pikir Tuhan itu butuh mati untuk saya, betul. Bahwa saya gaji kecil atau harga gaji kecil tidak mungkin mau bisa usahanya. Oleh karena ada jalan Tuhan punya. Tuhan campur tangan, jadi saya punya gaji kecil ada rezeki lain. Ya, makanya saya syukur pastor-pastor semua, pastor OCD, saya bersyukur. Saya pribadi dan mungkin umat juga mengucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak dari pemimpin biara, komunitas-komunitas, pastor-pastor paroki, pater dewan, pater komisar, sampai ke Roma, pater general dan para dewan di Roma. Terima kasih banyak, sampaikan salam kami untuk mereka semua, sehingga ke depan OCD khususnya para pastor bisa lebih banyak, karena memang panenannya di Indonesia cukup banyak, cuman itu para pemanennya itu yang masih kurang. Ya, kami sebagai umat hanya menyampaikan banyak terima kasih, dan kami juga berdoa supaya perjalanan ini tetap berlanjut terus sesuai panggilan yang sudah diatur oleh yang di atas, oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kami sebagai umat di sini, kami merasa bangga dan kami merasa senang. Dari kami umat yang pernah menyaksikan perkembangan ini, Biara OCD Indonesia, pertama kita menyampaikan banyak terima kasih kepada Uskup yang Donatus Jakom yang merelakan sebagian wilayahnya untuk dikaryakan kepada Imam OCD Indonesia. Dan itu harus kita terima kasih. Lalu yang kedua, terima kasih juga kepada teman-teman yang dulu sekarang sudah almarhum, yang mereka dengan kemampuan yang ada pada mereka membantu biara ini. Yang pertama itu adalah kesannya itu syukur yang tiada henti. Syukur yang tiada henti karena kerajaan Allah yang selalu kita doakan itu semakin berkembang pesat dan luas, maju melalui Serikat OCD. Itu satu hal yang luar biasa. Yang kedua, itu supaya frater-frater dan juga para imam selalu mempunyai waktu untuk kembali merefleksikan model jalan utama yang ditempuh oleh kedua pendahulu kita, Pater John dan Pater Tom. Jangan lupa belajar kembali tentang mereka dua punya spiritualitas hidup dalam mengembangkan OCD. Lalu yang ketiga, jadikan semua di lembaga pendidikan, di seminari dari kelas novisiat sampai dengan tingkat teologi, semua dijaga dengan penuh persaudaraan. Dan hidup yang paling utama itu adalah doa bersama, karya bersama, dan komunitas bersama. Itu adalah yang dupa. OCD harus menjadi kemenyan yang tetap wangi sepanjang zaman dalam ikut teladan Nabi Elia, Gunung Karmel. Ya. Nah, nama ini juga akronim. D untuk unsur doa. U usaha. U pa apa ya? Tapa. 100. Doa. Usaha kerja manusia ikut kolaborasi membangun dunia akhirat
bersama dengan Tuhan. Ya, harus ada usaha manusia. Tidak mungkin. Jadi teologi modern bilang apa? Allah menciptakan segala sesuatu bukan apa? Yang satu sesudah yang lain, seperti ajaran yang tertulis dalam kitab suci, melainkan yang satu lewat yang lain, melalui yang lain. Jadi itu makna ya. Pa tadi apa? Tapa. Jadi itu salah satu juga upaya kolaborasi, semangat Elias yang harus dijalankan juga oleh imam-imam saudara-saudara OCD yang sekarang ini. Jadi kalau ingat spiritualitas OCD, Yohanes dari Salib yang sudah Teresa bilang, ya, ingatlah doa. Ya, doa. Untuk para saudara-saudara seordo, pertama-tama saya ucapkan limpah terima kasih untuk kesetiaan, kerelaan menderita, kerelaan untuk bertahan dalam ordo. Banyak kesulitan, banyak perjuangan, ada stasi-stasi yang sangat-sangat miskin tapi mereka tetap bertahan, berjuang di sana dan melayani dengan gembira, dan itu karunia istimewa. Terima kasih banyak, jalan terus dan kita lihat siapa yang sudah lebih dulu di depan kita, yaitu Pater Tom dan John dan Dionysius dan Redemptus. Ini saya hanya mengharapkan kita semua ini harus lebih semangat dalam doa, lebih kuat, lebih setia, karena banyak sekali ini kuasa kegelapan menguasai dunia ini. Kita semua perlu dikatakan diuji. Kita macam ini, Yesus bilang itu harus doa selalu, karena setan tidak tidur. Dia mengaum-ngaum untuk mencari mangsa. Apalagi kalau kita sudah santai-santai atau dengan HP, mereka senang sekali untuk membawa kita ke jalan yang salah dan berdosa. Dan betul-betul saya rasa sekali waktu saya baca itu Maria Valtola, pesan Tuhan Yesus, pesan Bunda Maria, betul-betul zaman ini zaman setan yang menguasai dunia, dan kita harus sungguh-sungguh berdoa yang kuat dan setia. Sekian. Saya kira yang saya sampaikan dari sharing tadi itu yang baik yang saya temukan dalam diri Pater John dan Tom itu dihidupi, atau semangat Karmel dasar itu dihidupi. Dan 40 tahun pembaruan hidup spiritual dan juga yang lain. Pikiran itu bahwa tugas utama OCD adalah menjadi pembimbing rohani bagi para imam. Saya rasa itu pikiran sangat istimewa itu ya. Tapi sayangnya bahwa tidak terlaksana itu. Sehingga apakah apa yang disampaikan oleh Monsignor Donatus pada awal itu, apakah pikiran itu harus tetap hidup? Menurut saya tidak boleh dihilangkan. Pikiran harus tetap hidup, sehingga itulah kekhasan OCD. Karena berpastoral paroki itu semua sudah banyak, tapi satu bidang ini menjadi pendamping rohani, pembina rohani bagi imam-imam yang memang sangat membutuhkan itu. Saya sangka ini OCD masa sekarang harus dengan sengaja memikirkannya supaya terwujud itu cita-cita yang luhur, dan itu adalah sesuatu yang dinantikan oleh gereja keuskupan ini, gereja lokal ini seperti itu. Saya sangat mengharapkan supaya itu harus menjadi pembicaraan, salah satu pembicaraan utama sesudah perayaan 40 tahun ini. Ya, karena itu kekhasan itu, karisma itu. Seperti itu, ya. Ya. Jadi berkenaan dengan 40 tahun OCD di Indonesia ini, hal yang menjadi sangat penting adalah
ucapan terima kasih kita. Kita berterima kasih kepada para Bapak Uskup di tempat OCD kita berkarya. Teristimewa di tempat mulainya OCD, yakni di Keuskupan Agung Ende ini. Juga kepada kongregasi-kongregasi teristimewa, kongregasi SPD juga yang sejak awal bersama kita mendampingi kita. Juga kita berterima kasih kepada para umat sekalian, para penjasa semuanya. Secara khusus kita di Bajawa ini berterima kasih kepada seluruh umat di Bajawa ini yang menurut saya benar-benar memberi warna khusus bagi perkembangan OCD hingga 40 tahun ini. Profesia untuk OCD Indonesia yang 40. Untuk semua anggota saudara-saudara OCD di Indonesia Indonesia itu, kami semua dari Biara Karmel OCD Bajawa mengucapkan profesiat dan harapan kami semua tetap setia dan bersemangat menjalani hidup kita. Bapak Arnold Uran sangat-sangat bangga dan bersyukur. Karena itu saya ingin menyapa para pater OCD, para frater OCD. Penuhilah seluruh hidupmu dengan Roh Kudus. Alam itu akibat daripada 2 orang sekarang bertambah banyak. Misi bekerja segiat-giatnya tetap itu dilaksanakan menjadi motivasi sehingga ketika kalian berada di tempat manapun misi ini tetap didengungkan sehingga jumlah imam harus bertambah. Selamat merayakan 40 tahun misi OCD Indonesia. Terima kasih. Baik kepada semua, saya ucapkan selamat merayakan 40 tahun OCD Indonesia. Dan harap ke depan semakin lebih bersemangat lagi dalam menghayati spiritualitas Karmel. Saya dan keluarga dengan rasa bangga, puas, dan gembira mengucapkan dengan setulus-tulusnya selamat merayakan peringatan 40 tahun atau Pancawindu keberadaan imam-imam Karmel OCD Putra di Indonesia. Mudah-mudahan Karmel OCD Putra di Indonesia semakin berkenan kepada Allah dan kepada manusia. Selamat untuk perayaan ini dan terima kasih mau tinggal OCD, mau tinggal di keuskupan ini ya, dan menjadi sahabat umat dan sahabat kami para imam semua. Karena itu mari kita galang ini, kita rapatkan barisan kita saling mendukung untuk karya kerajaan Allah yang satu dan sama. Ya, sebagai Komisaris OCD Indonesia, saya menyampaikan dirgahayu untuk OCD Indonesia, profisiat dan terima kasih. Mudah-mudahan kita terus berkembang menjadi insan-insan pendoa. Tuhan memberkati. Amin. Yang ke-40 OCD Putra Indonesia.